Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sundari dari kelompok I25C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas dari mentoring Basic Scholarship Batch 4 tentang Individual Development Plan. Nah, di sini ada my personal mission statement. Nah, saya tuh ingin dan juga ada harapan dan doa untuk menjadi seorang penulis buku bestseller yang tembus jutaan eksemplar dan juga masuk Gramedia. Amin. Itu insya Allah semoga terjadi di beberapa tahun yang akan datang dan juga saya harapannya ingin menjadi seorang pembisnis yaitu bisnis di bidang fashion and bake yaitu produk kreatif fashion dan tas dikhususkan untuk anak muda dengan tenaga kerja produksi orang yang memiliki masalah dengan faktor ekonomi dan finansial. Nah, ini adalah menjadi highlight terbesar saya adalah yang pertama ketika saya membuka apa ya usaha gitu. Saya itu ingin membuka lowongan ketenagakerjaan untuk orang-orang di sekitar saya sebelum saya merekrut kepada orang lain. Jadi saya melihat dulu orang-orang di depan saya. Selain itu, hal ini tuh kembali memberikan kehidupan baru untuk tetap bertahan di ruang lingkup ekonomi dan juga finansial yang buruk gitu. Selain buka peluang kreativitas dan juga inovasi yang baru dengan berkolaborasi tentunya di sini saya juga akan menjalankan bisnis yang dimana akan berkolaborasi tidak hanya aktif di media sosial, tetapi juga akan berkolaborasi dengan tokoh-tokoh influencer yang memang satu target market dengan sesuai kriteria saya gitu dan juga produk saya. Nah, di sini untuk semakin memperkenalkan bisnis agar semakin berkembang dan juga berdampak tentunya. Dan insya Allah ini harapan dan niat baiknya sebagian dari penghasilan saya itu insya Allah akan disalurkan untuk pembiayaan beasiswa kepada anak-anak yang ingin melanjutkan sekolahnya gitu. Jadi ini tuh selain filosofi dan juga apa ya harapan saya dan dorongan kenapa saya ingin menjadi sosok seseorang yang bisa berdampak dan juga bermanfaat. Ini eh, salah satu harapan dan cita-cita saya gitu. Nah, selanjutnya adalah di sini saya akan menjelaskan tentang ultimate goal atau dalam jangka panjang. Nah, di tahun 2029 itu main goalnya adalah menjadi penulis buku dan juga CEO founder dari Fashion and Bake. Saya belum terpikirkan nama fashion dan bag-nya tuh perusahaan saya tuh apa. Tapi doakan saja semoga semuanya dimudahkan, dilancarkan karena saya akan menyelesaikan dulu pendidikan saya sarjana ilmu komunikasi dan alternatif yang pertama adalah perannya adalah di sini saya akan belajar setelah saya lulus kuliah, itu saya akan belajar marketing communication di perusahaan sebagai dasar pengalaman saya dan juga membangun relasi tentunya. Terus yang kedua adalah membuat project campaign untuk memperkenalkan bisnis saya itu seperti apa dan juga saya menganalisis pasar tuh maunya seperti apa sih gitu targetnya dan juga kebutuhan yang mereka butuhkan tuh apa nih di pasaran. Terus menjadi content creator education untuk memperkenalkan bisnis. Tentunya saya juga senang dengan dunia kreatif dan juga saya akan terus aktif di sosial media itu pun membantu mempush produk dan juga branding dari bisnis saya nanti kelak gitu. Terus yang selanjutnya adalah di sini juga saya ingin menjadi seorang trainer. Tentunya trainer itu adalah tentang personal branding, tentang pengembangan diri dan juga bisnis. Nah, persyaratannya apa sih untuk mencapai hal-hal tadi yang saya udah jelaskan gitu. Nah, yang pertama adalah pastinya adalah doa dan ridho kedua orang tua dan juga izin Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus yang kedua adalah lulus tepat waktu dengan IPK minimal 3,8 dengan di jurusan Ilmu Komunikasi. Terus yang ketiga berkarya dan tetap mengembangkan kemampuan di portofolio dan juga CV, meningkatkan pengalaman-pengalaman dan juga mencari relasi untuk saya bisa mencapai hal-hal tadi yang saya sudah sampaikan. Terus berpengalaman menjadi bagian marketing di perusahaan yang dituju dan saya ingin bekerja di berpengalaman di salah satu perusahaan yang memang itu cukup
terkenal, yaitu di contohnya di PT Astra, PT Krakatau Steel atau PT Paragon dan atau PT Telkom Indonesia. Jadi beberapa perusahaan yang sudah saya pengen jadikan pengalaman dasar sebagai marketing communication gitu ya. Terus selanjutnya memiliki keterampilan berbicara di depan depan umum. Saya akuin saya memang anak dari ilmu komunikasi, namun saya tidak hanya merasa cukup di sini, terus tapi saya harus terus-terus belajar untuk lebih baik lagi dan mengupgrade. Terus membangun personal branding supaya produk kita tuh mudah dikenal. Terus pemiliknya ke siapa sih? Karena dengan konten sosial, media sosial kita tuh cenderung produk kita tuh dikenal. Oh, misalkan produk hijab A, oh itu pemiliknya si A gitu. Karena mereka tahu dari sosial media atau dari sebuah konten. Terus pengalaman di bidang bisnis fashion serta dapat menentukan bisnis model kanvas dengan baik yang dimana setelah after lulus saya akan memetakan kayak eh, target market pasar saya seperti apa, terus kayak bisnis saya tuh di bidang apa aja sih mengerucutnya, terus keunggulan produknya apa yang nggak ada di produk-produk lain, terus mungkin meneliti apa meneliti lebih kayak mengamati kompetitor yang apa ya yang nggak ada tuh di komunitas tuh apa sama mencari kebutuhan pasar dan juga target tuh seperti apa mereka butuhin jadi ngeriset pasar dulu terus selanjutnya menulis karya buku yang seperti saya tadi udah jelaskan saya ingin menjadi seorang penulis yang bisa tembus bestseller di Gramedia gitu amin semoga ya dan saya senang dengan kepenulisan baik itu puisi, baik itu novel ataupun cerpen ataupun eh, insya Allah eksperimen baru adalah mencoba menulis buku self improvement gitu. Terus selanjutnya adalah lancar bahasa Inggris. Ini salah satu PR besar yang harus saya jalanin mungkin di awal tahun 2026. Kenapa? Karena bahasa Inggris itu adalah bahasa yang wajib wajib saya kuasain gitu. Karena ketika saya ngobrol ataupun ketika bahasa bisnis itu banyak-banyak istilah-istilah dalam bahasa Inggris gitu. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan goal tracker. Oke, oke, sorry. Saya ini belum di rename ya teman-teman. Aduh ini namanya. It's okay. Nah, yang pertama adalah dari BSI Inspirasi program objektif yang dipilih oleh tim BSI-nya gitu. Nah, ini pemberdayaan dan pengembangan diri di mana awardee itu hadir dan berpartisipasi aktif di kelas pembinaan dan sesi mentoring. Awardee mengerjakan dalam bentuk protes dan juga pretest setiap bulannya dan juga mengerjakan asesmen setiap kuartal. Terus awardee juga memiliki individual development plan sebagai petunjuk pengembangan diri. Nah, untuk memenuhi target yang diharapkan itu, maka ada personal targetnya nih. Yang pertama adalah untuk diri saya sendiri, itu hadir dalam setiap sesi pembinaan mentoring, aktif berpartisipasi, dan aktif menanggapi serta mengimplementasikan materi pada kehidupan sehari-hari. Jadi, gak hanya mencatat, terus mengisi pretest dan post-test, tapi juga mengimplementasikan dan mengamalkan ilmu-ilmu yang sudah didapatkan. Terus yang kedua adalah memiliki target pencapaian selama menjadi awardee BSI scholarship yang dimana memenuhi tanggung jawab mengisi post-test dan pretest. Jadi itu salah satu tantangan dan challenge di mana after pembinaan itu harus nandain tuh kalender ketika ada pretest dan post-test yang jangan sampai terlewatkan. Untuk development plan-nya itu tadi yang saya udah sebutkan melihat kalender mentoring, pembinaan agar lebih terstruktur dan penjadwalnya tuh saya maksimal hadir 100%. Kenapa? Karena supaya maksimal dan memanfaatkan eh, hasil dari yang saya dapatkan dari pembinaan dan juga mentoring BSI Scholarship ini dan juga mempelajari setiap modul buku panduan sebelum dan setelah pematerian untuk dikaji ulang, dipahami agar ketika nanti si mentor ataupun menceritakan atau menjelaskan itu saya itu sudah ada gambaran oh ini tentang bahas suatu yang emang lagi di apa ya dibahas nih gitu. Terus selanjutnya itu ada untuk
Yang kedua, pencapaiannya adalah mengikuti kegiatan event dan menambah pengalaman dan wawasan baru. Nah, untuk mencapai pencapaian target selama menjadi BS apa ya, penerima beasiswa scholarship, ada target-targetnya kan. Nah, saya ngerasa kayak ini udah banyak membantu nih. Biar saya yang kembali kayak membawa nama baik dan juga berprestasi lah di bidang akademik yang saya suka ataupun non akademik gitu selama jadi awardee ataupun selama menjadi mahasiswa. Dan itu mengikuti kegiatan event, lomba dan juga mengimplementasikan hasil dari post-test dan challenge setiap bulannya. Untuk time frame-nya kurun waktu ini yang pertama ada di setiap bulannya pastinya karena kita melaksanakan kegiatan pembinaan selama setiap bulan. Terus untuk mengikuti lomba itu saya target tuh di setiap 6 bulan sekali karena timeline lomba itu kadang menentu, kadang juga nggak menentu. Jadi dalam setahun pasti ada aja. Jadi pintar-pintar kita mencari luang dan juga kesempatannya. Terus untuk support needed-nya atau support sistemnya gitu. Yang pertama tentunya untuk yang tadi kehadiran pembinaan dan juga sesi pembinaan itu yang pertama dari mentor yang selalu mengingatkan kepada kita untuk hadir tepat waktu dan juga mengingatkan mengenai pretest dan post-testnya. Terus saya membuat catatan tuh kalau misalkan habis pembinaan apa yang mau ditanyakan ataupun jadwal-jadwal yang nanti kegiatan-kegiatan selama di BSI Scholarship dan juga membaca kembali buku panduan yang telah diberikan oleh pembinaan dan juga panitia dari BSI Scholarship. Terus yang kedua itu adalah tentunya orang tua, diri sendiri dan sosial di media. Di mana sosial media ini adalah sebagai media informasi ya teman-teman, sebagai media pembuka ruang untuk saya aktif dan juga berkarya. Nah, untuk skala progress tracking, alhamdulillah dari 1 sampai 100 saya hadir dari 1 sampai 100%, alhamdulillah sampai detik saat ini alhamdulillah 100% untuk kehadiran ataupun pretest dan post-test dan tugasnya alhamdulillah nggak ada yang bolong ya alhamdulillah. Semoga konsisten dan mengikuti kegiatan di mungkin di tahun ini baru cuman terjadi di 50% ya. Karena aku bakal riset lagi nanti ini di tahun 2026. Jadi enggak ini masih di tahun 2025 ya. Terus yang kedua adalah tadi kan ada dari basic inspirasinya tuh. Terus di sini ada katalisasi kepemimpinan dan juga pengaruh. Nah, di mana Awardly berpartisipasi dalam lomba di bidang akademik ataupun non-akademik. Awardly terlibat minimal satu kegiatan pengembangan diri atau event kampus dan komunitas. Awardly mengambil peran dalam kegiatan kelompok atau kelas, organisasi kampus, ataupun komunitas. Nah, yang pertama adalah personal targetnya adalah mengikuti lomba yang memang saya pengen nih ke depan kayak misalkan bisnis plan, karya tulis ilmiah ataupun lomba menulis buku di setiap tahun itu pasti selalu ada aja event-event besar yang diadakan oleh eh, organisasi tertentu ataupun dari swasta ya teman-teman. Terus selanjutnya adalah menulis karya buku 2 buku dalam 1 tahun itu minimalnya ya, yang dapat tembus Gramedia dengan penjualan terbanyak itu harapannya tentu. Itu kan prosesnya di bidang non akademik ya. Terus mengikuti pelatihan seminar bisnis serta mencari dan belajar dari relasi untuk membangun bisnis gitu, mulai mulai mencari kayak apa sih yang unik yang bakal rame di dunia fashion and bake gitu. Terus selanjutnya ini ada dari development plan-nya untuk mencapai itu. Tentunya saya akan mencari informasi tentang lomba baik itu dari fakultas ataupun tingkat univ ataupun nasional. Terus menambah pengalaman juga terus untuk tingkatan portofolio dan juga CV meningkatkan itu ya salah satunya untuk memudahkan saya juga menambah pengalaman serta dilirik perusahaan yang pengen saya jadikan sebagai bahan pengalaman di dunia marketing and communication. Terus ada konsisten mulai menulis dan mengajukan ke penerbit mayor, itu penerbit besar gitu ya teman-teman. Terus aktif mulai konten agar punya branding yang lebih kuat. Misalkan 1 minggu tuh konten di Reel ataupun di TikTok itu mirroring 1 minggu tuh 2 kali konten. Itu insya Allah akan dilakukan di tahun 2026 karena saya tuh dulu
sempat off juga gitu. Jadi sekarang mau diaktifin lagi. Terus yang selanjutnya mengikuti lomba komunitas dan juga bisnis saringan antar muda pemuda. Terus untuk time frame-nya ini untuk mencari lomba itu di 3 bulan sekali ya. Terus untuk konsisten mulai menulis ini di setiap bulannya pasti karena target tuh sebulan bisa nulis buku gitu. Dan juga untuk ikut pelatihan bisnis kayak seminar gitu itu 6 bulan sekali gitu. Jadi dalam 1 tahun itu 2 kali. Terus untuk support sistemnya itu yang pertama untuk mengikuti lomba pastinya orang tua dan juga teman, dukungan orang-orang sekitar. Terus untuk menulis karya buku ini tentunya banyak ada orang tua, teman, media sosial, dan diskusi dengan mentor penulis. Terus yang ketiga mengikuti pelatihan seminar bisnis itu ada dari orang tua, keluarga, sosial media, teman, diskusi bersama teman juga. Terus untuk track apa sih seberapa progres besarnya ini untuk mengikuti lomba dan bisnis ada di 45% ya karena ini ikut di tahun 2025 untuk mengikuti hmm, pelatihan seminar untuk sesuai dengan yang tadi my goal plan yang di pertama yang ini. Nah, yang pertama yang ini tuh belum ya di tahun ini aku belum nyari karena lebih ke banyaknya jurusan yang saya pilih gitu. Terus selanjutnya ini tuh ada keterlibatan komunitas dan pembangunan. Jadi alhamdulillah ya selama di tahun ini saya udah mengikuti beberapa volunteer dan juga organisasi di kampus yaitu HIMA atau HMJ menjadi bagian volunteer dan berkontribusi menyalurkan kepada masyarakat tuh mencari komunitas dan yang legal dan dapat berkontribusi alhamdulillah karena Hima tuh di bawah naungan jurusan dan universitas juga jadi alhamdulillah selalu legal lah kegiatan kita tuh diakuin dan juga diapresiasi oleh jurusan dari saya sendiri. Terus untuk kegiatannya tuh sebenarnya kalau program tuh setiap bulannya selalu ada ya untuk untuk kepedulian terhadap masyarakat kayak bagi-bagi sembako, terus ngajar, terus datengin panti-panti jompo dan lain-lain dan juga orang tua. Sebenarnya ini tuh support sistemnya banyak sih. Sebenarnya salah satunya ada orang tua dan juga teman. Karena progress tracking ini hanya di tingkat jurusan, maka saya masukinnya di tahun ini hanya 20% gitu. Jadi nggak nyampe 80% karena kebanyakan di kegiatan hima tuh lebih ke intelektualnya. Kayak misalkan di Hima saya bagian bidang intelektual dan sosial tuh kayak seminar nasional tentang kejurnalistikan, jurnalistik book party, diskusi umum dan lain. Jadi lebih ke intelektualnya gitu. Tapi ada beberapa yang program memang apa ya lebih ke sosialnya juga kayak pengabdian kepada ke masyarakat kayak gitu. Terus yang terakhir, nggak ada lagi, ini adalah awardee berkontribusi pada minimal satu program proyek sosial yang diambil atau diadakan oleh BSI, scholarship atau kampus atau lingkungan masyarakat. Nah, yang pertama adalah menjadi konten kreator ya. Kenapa? Untuk personal targetnya yang membagikan konten berbagi Jumat Berkah itu adalah salah satu apa ya konten atau produk yang bisa menarik perhatian. Wah, ternyata kita tuh sebagai generasi muda harus lebih aware nih, harus lebih sadar dan berbuat kebaikan. Sebenarnya bukan untuk pencitraan ataupun untuk apa ya, untuk cuman konten doang, tapi ini tuh sebagai gebrakan ataupun kesadaran dalam diri aku untuk kayak yuk kita bisa kok ngelakuin hal-hal baik dari mulai yang terkecil gitu. Jadi mencontohkanlah sifatnya. Nah, kayak misalkan berbagi Jumat berkah pada tukang parkir dan lain-lain. Sebenarnya itu nggak harus banget diadakan oleh Project BSI ataupun kampus itu bisa aja datang dari dalam diri saya sendiri gitu untuk melakukan kegiatan sosial. Banyak sih bentuknya nggak hanya cuma berbagi Jumat berkah gitu teman-teman. Terus yang pertama ini tuh development plan-nya kan kalau sesuai tadi kan membuat konten membagikan konten Jumat berkah tentunya itu ada memasak gitu ya dan juga membagi sembako yang untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Terus rencananya itu udah di time frame-nya, kalau misalkan ada rezekinya, semoga ya teman-teman, ini di 2 bulan sekali dan di tahun ini baru ada progresnya 30%. Alhamdulillah mungkin sekian presentasi dari saya, Dewi Sundari. Sorry kita rename dulu biar biar enak ya teman-teman. Kita rename dulu aja kita
Stop dulu ininya.